Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anisha Mutiara Jenar, mahasiswa dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, program studi pendidikan agama Islam kelas A1 semester 3. Ya, pasti teman-teman bertanya, untuk apa sih video ini saya buat? Ya, untuk tugas UTS dari mata kuliah Tamadun Melayu oleh dosen Bapak Saifuddin. Terus kalau ada yang bilang enak ya tugas UTS-nya bikin video, iya gimana ya, enak gak enak lah. Nah itu tuh muka tuh udah cemberut, senyum cemberut. Nah jadi tugas video ini kan untuk mata kuliah Tamadun Melayu, jadi kami disuruh untuk membacakan dan menjelaskan tentang Gurindam 12. Kami sudah dibagi per baitnya, dibacakan dan dijelaskan per orang. Oke, happy watching ya guys. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Jadi dari bait-bait yang saya jelaskan tadi, ada makna tersirat yang disampaikan dari Gurindam tersebut. Yang pertama, makna dari bait barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Itu artinya seseorang yang mengenal hakikat dirinya sebagai makhluk lemah, bergantung kepada Allah, memiliki hati, akal, nafsu, dan tujuan penciptaan, akan sampai pada pengenalan kepada Tuhan. Dalam ajaran tasawuf, ma'rifatullah dimulai dari ma'rifatun nas, mengenal diri. Dengan menyadari asal-usul, potensi, dan kelemahannya, manusia akan semakin tunduk pada kebesaran Allah. Dengan Tuhan yang bahri, berarti Tuhan yang maha luas ilmunya, tak terbatas, dan memahami, menguasai segalanya. Kemudian di bait yang barang siapa mengenal dunia, taulah dia barang yang terpedaya. Dunia pada hakikatnya sementara dan penuh tipu daya. Orang yang benar-benar mengenal dunia akan memahami bahwa kenikmatan dunia hanyalah sesaat dan tidak layak dijadikan untuk tujuan hidup. Dengan kesadaran itulah, seseorang tidak akan mudah tergoda, tertipu, atau terikat pada gemerlap dunia. Lalu, makna dari bait yang ketiga, yaitu barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Yaitu orang yang memahami hakikat akhirat itu kehidupan yang kekal, penuh perhitungan amal, surga, dan neraka. Akan memahami bahwa dunia bisa menjadi mudarat atau merugikan bila tidak digunakan untuk kebaikan. Bukan berarti dunia itu selalu buruk, tetapi dunia akan menjadi sumber kerugian bila membuat manusia lalai dari persiapannya menuju akhirat. Lalu yang terakhir itu, kesadaran akhirat membuat seseorang bijak, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam hidup. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa itu Gurindam 12? Jadi, Gurindam 12 ini adalah karya sastra terkenal dari Raja Ali Haji yang dibantu oleh keluarganya dan rekan-rekannya untuk menulis Gurindam 12 ini, yang ditulis pada abad ke-19. Yang karya
ini berbentuk gurindam dua baris yang saling berhubungan sebab akibat, berisi nasihat, moral, agama, dan etika hidup. Gurindam 12 ini terdiri dari 12 pasal, dan setiap pasalnya itu berisi nasihat. Ada tentang akhlak manusia, tanggung jawab, hubungan dengan Tuhan, etika sosial, pendidikan, kepemimpinan, persaudaraan, adab, kejujuran, menahan diri dari keburukan, dan lain-lain. Nah, Gurindam 12 ini berfokus pada ajaran ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari dosa, mengendalikan nafsu, menjaga lisan, dan bersikap adil dan amanah. Tujuannya adalah untuk membentuk akhlak mulia dan menjaga manusia dari keburukan. Gurindam 12 ini juga sebagai pedoman hidup menurut ajaran Islam. Karena di situ pengingat tentang tugas manusia kepada Allah, pentingnya mempersiapkan akhirat, cara hidup yang benar menurut syariat. Kemudian Gurindam 12 ini juga menjadi pendidik karakter atau budi pekerti. Itu ada kejujuran, amanah, disiplin, kerendahan hati, dan rasa tanggung jawab. Lalu juga sebagai ajaran kepemimpinan. Pemimpin itu harus adil, tidak boleh zalim, mengutamakan rakyat, dan menjaga amanah jabatan. Kemudian sebagai karya sastra dari Melayu klasik. Ini jadi contoh karya puitis Melayu. Terus menjaga kelestarian bahasa Melayu klasik dan menjadi rujukan dalam studi sastra Nusantara. Juga sebagai kritik sosial di zaman Raja Ali Haji. Ini mengingatkan masyarakat dan pemimpin tentang moralitas, mengkritik perilaku menyimpang pada masa itu, dan menanamkan nilai-nilai hukum dan adat Melayu. Jadi, Gurindam ini bukan hanya tentang nasihat, tapi juga seruan perbaikan dari masyarakat pada saat